Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan kesulitan belajar dan solusinya. Anggota kelompok kami yang pertama Rizka Nurul Aminah, kedua Rizky Meita, ketiga Rianatul Hasanah, yang keempat saya sendiri Rosi Nufalasari, yang kelima Ruhul Hasanah. Yang pertama-tama, pengertian kesulitan belajar. Kesulitan merupakan suatu kondisi tertentu yang ditandai oleh hambatan-hambatan untuk mencapai tujuan, sehingga memerlukan usaha lebih giat lagi untuk dapat diatasi. Kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam suatu proses belajar yang ditandai adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Hambatan-hambatan ini mungkin disadari dan mungkin juga tidak disadari oleh orang yang mengalaminya, dan juga dapat bersifat sosiologis, psikologis, dan fisiologis dalam keseluruhan proses belajar. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar pada dasarnya suatu gejala yang nampak dalam berbagai jenis manifestasi tingkah laku yang dimanifestasikan ditandai dengan adanya hambatan-hambatan tertentu. Jadi, diagnosis kesulitan belajar merupakan suatu prosedur dalam memecahkan suatu kesulitan belajar dengan mengidentifikasi jenis dan karakteristiknya serta latar belakang dari suatu kelemahan tertentu. Jenis mengimplikasikan suatu upaya untuk meramalkan kemungkinan dan menyarankan tindakan pemecahannya. Begitu juga seorang murid dapat diduga mengalami kesulitan belajar kalau yang bersangkutan tidak berhasil mencapai taraf kualifikasi hasil belajar tertentu. Berdasarkan kriteria seperti itu yang dinyatakan dalam tujuan instruksional khusus atau TIK untuk ukuran kapasitas belajarnya dalam batas-batas tertentu. Faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar yaitu faktor internal. Aspek fisiologis yaitu kondisi umum jasmani atau ketegangan otot yang menandai tingkat kebugaran organ tubuh dan sendi-sendinya dan dapat mempengaruhi semangat dalam mengikuti pelajaran. Yang kedua, aspek psikologis. Selain aspek fisiologis, aspek psikologis juga dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas pemerolehan pembelajaran siswa seperti kecerdasan, bakat, minat, dan motivasi. Faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi kegiatan belajar diantaranya lingkungan sosial sekolah, seperti para guru, para staf administrasi, dan teman-teman sekelas yang dapat mempengaruhi semangat belajar siswa. Para guru yang selalu menunjukkan sikap dan perilaku yang simpatik dan memperlihatkan suri tauladan yang baik, semangat dalam mengajar, misalnya rajin membaca dan rajin berdiskusi, dapat menjadi penyemangat bagi siswa dalam belajar. Keabnormalan psikis yang menimbulkan kesulitan belajar. 1. Disleksia, yaitu ketidakmampuan belajar membaca. Yang kedua, disgrafia, yaitu ketidakmampuan belajar menulis. Yang ketiga, diskalkulia, yakni ketidakmampuan belajar matematika. Akan tetapi, siswa yang mengalami sindrom di atas secara umum sebenarnya memiliki potensi IQ yang normal. Bahkan di antaranya ada yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Selanjutnya, cara mengatasi kesulitan belajar. 1. Melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku menyimpang siswa ketika mengikuti pelajaran. Yang kedua, memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa, khususnya yang diduga mengalami kesulitan belajar. Yang ketiga, mewawancarai orang tua atau wali siswa untuk mengetahui hal ihwal keluarga yang mungkin dapat menimbulkan kesulitan belajar. Yang keempat, memberikan tes diagnostik bidang kecakapan tertentu untuk mengetahui hakikat kesulitan belajar yang dialami siswa. Yang terakhir, memberikan tes kemampuan inteligensial atau IQ, khususnya untuk siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesulitan belajar pada dasarnya suatu gejala yang nampak dalam berbagai jenis manifestasi tingkah laku yang dimanifestasikan ditandai dengan adanya hambatan-hambatan tertentu. Faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan dalam belajar dibagi menjadi dua golongan, yaitu pertama, faktor internal yang terdiri dari aspek fisiologis dan psikologis.
Yang kedua, faktor eksternal, seperti dari lingkungan tempat tinggalnya ataupun lingkungan belajarnya. Selain faktor-faktor yang bersifat umum di atas, ada pula faktor lain yang juga menimbulkan kesulitan dalam belajar, yaitu sindrom psikologis berupa learning disability atau ketidakmampuan dalam belajar, yang dibagi menjadi 3. Disleksia, yakni ketidakmampuan belajar membaca, disgrafia, yakni ketidakmampuan belajar menulis, dan diskalkulia, yakni ketidakmampuan belajar matematika. Ada berbagai cara untuk mengatasi masalah kesulitan dalam belajar. Contohnya, pada saat pelajaran di kelas dilaksanakan, kita bisa melakukan observasi apakah yang menyebabkan para siswa kesulitan belajar, atau mungkin permasalahannya terletak pada perilaku menyimpang yang ada di kelas. Itu bisa menjadi cara mengatasi masalah kesulitan belajar, dan masih banyak lagi contohnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.